Mas Mukti, mungkin kita Ya, mana Kak Susi? mungkin kita menunggu kurang lebih 5 menit ya. Tadi juga sudah saya infokan ke Ibu Siti untuk bergabung di acara Zoom kita hari ini. Persiapannya udah ya, Mas Mukti? Udah, mantap ya. Kita tunggu kurang lebih 5 menit lagi ya. Untuk teman-teman yang lain juga yang sudah bergabung, kita tunggu kurang lebih 3 sampai 5 menit menunggu Ibu Siti juga akan bergabung di acara Zoom kita malam ini. Terima kasih. Bulan depan ini harus seperti ini lah.
Oke, baik teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Semoga kita semua sehat-sehat semua. Perkenalkan, nama saya Susi Indah Tumorang. Saya selaku MC yang akan memandu acara ini, yaitu live session Leveraging Student Benefit yang dibawakan oleh Mas Mukti yang berasal dari UPBJJ Malang. Nah, malam ini yang saya hormati Bu Siti selaku Kaprodi, mungkin sudah bergabung di Zoom kita malam ini, dan teman-teman semua mahasiswa Prodi Statistika, terima kasih sudah bergabung. Semoga nanti acara ini berlangsung dengan baik dan materi yang disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Mas Mukti, dapat kita lakukan dengan baik. Untuk teman-teman nanti silahkan ditanya langsung atau melalui kolom komentar. Kepada Ibu Siti, apakah sudah bergabung, Ibu? Sudah, Mbak Susi? Terdengar suara saya? Sudah, Bu, terdengar. Baik, Bu, untuk memulai acara Zoom ini, kepada Ibu saya persilahkan untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, teman-teman mahasiswa yang kami hormati sebelumnya, yaitu narasumber hari ini atau fasilitator dari mahasiswa dan salah satu pengurus Himastat, yaitu saya panggil Kak Firman. Dan yang saya hormati Ketua Himastat, Kak Susi, dan Wakil, Sekretaris, serta tim Himastat, terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya untuk membuat kegiatan malam hari ini. Dan juga yang kami hormati tidak lupa yaitu para mahasiswa, mahasiswi, program studi statistika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka. Ya, malam ini merupakan salah satu kegiatan yang dibuat oleh Himastat dengan namanya yaitu Hangat ya, yang dimana kegiatan Hangat ini adalah sharing antara fasilitator yaitu sesama mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, yang dimana kegiatan ini tidak hanya tentang bagaimana meningkatkan kualitas akademik baik dari dalam, ternyata juga bisa meningkatkan kualitas diri dari luar akademik. Dan ini salah satunya mungkin agak berisik ya karena ada anak saya nomor 2 ini agak seru main ngobrol di belakang. Jadi kegiatan ini nantinya Mas Firman atau Kak Firman akan membawakan materi tentang atau temanya itu leveraging student benefits. Jadi akses gratis untuk mahasiswa dengan email kampus dan identitas mahasiswa. Nah, ini beberapa memang sebelumnya sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh tim Hima dan juga Kak Firman terkait dengan kegiatan ini, yang dimana salah satunya adalah peluncuran website Himastat yang sekiranya nanti dapat bermanfaat untuk memberikan informasi khususnya kepada para mahasiswa statistika di Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, ternyata di dalam website itu juga nantinya akan memberikan informasi terkait dengan tema yang ada di flyer yang teman-teman bisa atau yang sudah didapatkan sebelumnya, yaitu nanti Kak Firman akan sharing terkait dengan Office 365 yang dimiliki oleh mahasiswa UT, lalu ada OneDrive melalui email kampus, ada Financial Aid di Coursera, bagaimana GitHub Education Park, dan juga bagaimana Microsoft Azure untuk for student, dan juga ada Mission Plus Plane. Dan yang terakhir ini ada SAS Studio dan SAS On Demand for Academic. Nah, ini sebenarnya
materinya cukup banyak dan bisa dikatakan berbobot. Semoga dalam 2 jam ke depan nanti Kak Firman bisa menyelesaikan memaparkan materi-materi yang tertera di dalam flyer, dan semoga nanti informasi yang diberikan oleh Kak Firman ini dapat bermanfaat dan diterapkan pada mahasiswa khususnya yang memiliki email e-kampus UT. Nah, di sini juga nantinya diharapkan teman-teman ya, yang saya harapkan adalah setelah mendapatkan informasi pencerahan dari Kak Firman, teman-teman bisa menerapkan dan juga menggunakan secara baik dan maksimal email e-kampus yang ada di UT, karena fasilitas email e-kampus juga ternyata bisa digunakan untuk free ya, mendapatkan atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan untuk meningkatkan portofolionya teman-teman mahasiswa. Oke, demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Susi. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti yang telah memberikan sambutannya kepada kami. Selanjutnya kami persilahkan kepada Kak Jakia untuk memandu acara Zoom kita ini, pelaksanaannya ini, supaya dipandu dari awal sampai akhir. Kepada Kak Jakia, saya persilahkan. Recording stopped. Baik, Kak Susi, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Oke. dengan jelas. Oke, kalau gitu, sebelumnya saya ucapkan selamat malam untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang manfaat-manfaat dari akun email kampus yang kita miliki bersama narasumber kita, yaitu tim IT dari Mastat, yaitu Kak Firman Syamukti Wijaya. Halo Firman. Halo, hai. Apakah suara saya terdengar? Aman? Aman, Kak. Oke nih, mungkin berkenaan dengan akun email kampus nih, kan kita tuh dari awal masuk UT itu dapat akun email ya. Nah, sebenarnya ini jadi permasalahan yang mungkin agak banyak nih mahasiswa yang punya email kampus nih tapi nggak dimanfaatkan dengan baik. Bahkan Betul. mungkin saking nggak dimanfaatkan ini sampai lupa gitu passwordnya apa tiap kali mau login di e-learning atau misalnya login di si layar dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin pada malam hari ini kita bisa meningkatkan minat mahasiswa untuk bisa memanfaatkan akun email kampusnya dengan baik. Oke, kalau gitu mungkin langsung aja Kak Mukti, dipersilakan. Oke, siap. Izin share screen ya, teman-teman. Nanti kalau udah terlihat, mohon dikonfirmasi. Oke, apakah sudah terlihat untuk share screen saya? Sudah, Kak. Sudah, Oke. Kak. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di Meet kali ini seperti yang sudah kita agendakan, yaitu adalah kita akan membahas terkait leveraging student benefit, mana kita bisa mendapatkan akses gratis untuk mahasiswa dengan email kampus dan identitas mahasiswa. Nah, sebelum itu mungkin untuk teman-teman yang mau kenal lebih lanjut tentang saya itu seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya pengurus Himastat dan saya dari UPB Malang, tepatnya saya dari daerah Kediri, Jawa Timur ya. Nah, mungkin nanti untuk teman-teman yang mau connect ke saya, bisa connect ke LinkedIn saya, bisa dicari LinkedIn ikimukti.com atau cari aja di semua sosial media dengan @ikimukti, itu mungkin semuanya adalah akun saya. Jadi nanti teman-teman kalau mau connect silahkan itu. Atau bisa langsung DM aja nanti ke eh, Instagramnya Himpunan Mahasiswa UT ya, Himastat UT ya. Oke. Nah, agenda kita kali ini itu akan membahas tujuh hal ini ya. Pertama, keuntungan menjadi mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan selain kuliah.
terus benefit yang bisa kita dapatkan dari kampus, dari pemerintah, dari platform dengan identitas kita ya. Nah, kita kan identitasnya itu kan ada yang namanya KTM ya, KTM, terus email. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk selama kita berkuliah, kita itu bisa manfaatkan untuk berbagai hal. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut, oke? Lalu selanjutnya nanti kita akan sesi tanya jawab sekaligus sama menjelaskan apa sih yang ada di website kami di Himpunan Mahasiswa. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu keuntungan menjadi mahasiswa. Mungkin teman-teman tahu apa enggak keuntungan menjadi mahasiswa? Ada yang tahu? Mungkin? Ayo sebutkan, ada? Nah, kalau dari saya sendiri, itu yang paling krusial itu ada banyak. Kita itu bisa mendapatkan yang namanya student pass atau diskon khusus untuk mahasiswa. Nah, jadi kalau kita statusnya itu mahasiswa, meskipun ya misalkan katakanlah kalian itu menjadi mahasiswa itu udah beberapa kali. Nah, itu kita itu tetap bisa memanfaatkan status kita sebagai mahasiswa itu beberapa kali. Dengan catatan, kita itu memiliki kartu identitas yang berbeda setiap tahunnya ya. Misalnya kan di kartu identitas itu kan ada masa expirednya. Nah, itulah yang menjadi apa ya? Istilahnya gaco kita untuk kita mendapatkan benefit tertentu. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang aku katakan tadi ya, apa yang dibutuhkan sih? Yang paling penting yaitu satu, kartu tanda mahasiswa ya, pasti. Terus email kampus. Biasanya kampus itu selalu mengasih kita itu email. Jadi, kalau di UT pasti kita mendapatkan email karena kita kan kuliahnya online kan ya, pasti ya kita mendapatkan email. Kalau enggak ya nanti gimana kita mengakses si e-learning kita ya. Nah, kayak tadi kalau kita lihat di grup himpunan mahasiswa ya, tadi itu teman-teman pada bingung karena e-learning-nya lagi error. Ya memang karena sekitar 2 hari ini kalau menjelang akhir dari sesi itu kan biasanya ya kayak gini ya, kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa menggunakan identitas atau data yang lain seperti struk pembayaran atau lembar registrasi kita pertama ketika kita apa itu mendaftar atau memperbarui status kita sebagai mahasiswa. Nah, itu bisa digunakan. Tapi yang paling utama itu yang bisa kita gunakan ada dua, kartu mahasiswa dan email kampus dan dokumen lainnya. Nah, jadi yang paling penting itu ada dua ya, kartu tanda mahasiswa sama email kampus. Nah, nanti ke depannya dua inilah yang akan kita gunakan terus-menerus untuk mendapatkan benefit tertentu. Oke, lanjut ya. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman mau bertanya, silakan langsung raise hand atau langsung ngomong aja nggak apa-apa ya. Nanti sambil saya menjelaskan, kalian bisa tanya-tanya langsung atau kita diskusi sama-sama. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya tidak ketahui atau teman-teman lain yang lebih mengetahui, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, kalau dari saya itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan selain kita kuliah ya. Ada dari kampus, dari pemerintah, dari platform. Nah, berdasarkan pengamatan saya selama saya 3 semester di UT, itu ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan selama di UT ini. Dengan menggunakan email kampus ataupun memang dari sananya kampus itu memberikan benefit itu. Yang pertama, yang pasti akses ke Microsoft 365, kemudian OneDrive. Nah, kebijakan ini yang kita dikasih OneDrive itu biasanya itu kita kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan tugas-tugas kita ya. Biasanya itu kalau nggak salah dulu itu aku sempat dapat itu 50 giga, tapi nggak tahu ya apakah memang di akunku saja itu turun jadi cuma 5 giga. Mungkin nanti Bu Siti bisa konfirmasi berapa
size yang diberikan sama kampus. Kalau setauku dulu memang 50 giga, apakah mungkin karena penggunaanku terlalu banyak, jadi dikurangi gitu ya. Terus sama yang ketiga yaitu adalah perpustakaan UT. Nah, di sini itu sebenarnya di UT itu kita itu bisa mengakses banyak jurnal ya. Eh, dan itu kita itu diberi akun untuk mengakses jurnal-jurnal tersebut. Biasanya itu ada. Kalau kemarin itu aku dapat PDF itu kayak ada username sama password, kombinasi username sama password untuk akses ke berbagai jurnal-jurnal yang memang di-subscribe sama kampus kita, kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, dulu dulu sebelum internet booming atau maksudnya paket data itu murah, kita itu ada yang namanya kalau nggak salah itu WiFi ID. Aku tahu pernah dengar atau pernah pernah baca di artikel beberapa lama lalu itu memang UT itu bekerja sama dengan Telkom untuk mendapatkan student pass, dapat username sama password untuk kita bisa akses di tempat-tempat di area yang ada WiFi ID-nya. Nah, tapi kan sekarang itu kan WiFi ID kan ya itu ya nggak ada yang mau ya. Biasanya orang-orang itu lebih sukanya itu nongkrong di warung kopi ya toh. Terus internet kan ya cukup murah sekarang. Mungkin pakai data itu kita berapa sih? Mungkin sekitar 50.000 itu udah kita dapat paket bergiga-giga ya. Terus lanjut. Nah, sekarang aku mau nanya dulu ini. Mungkin dari teman-teman apakah sudah pernah menginstal untuk Microsoft 365? Kalau belum, coba lihat di komen. Kita cek apakah teman-teman itu sudah pernah apa namanya install. Kalau udah pernah, kita lewatin aja. Kalau belum, nanti aku tunjukin bagaimana cara untuk menginstalnya. Nah, coba dijawab itu di komen. Ada video, kalian bisa buka, coba isi, apakah mau belajar atau kita skip saja. Gimana? Aku belum pernah nih Kak Mukti. Kayaknya Belum mungkin boleh pernah? nih dikasih. Oke. Belum. Mungkin ini ya diwakili sama Kak Kia ya. Kak, itu harus di laptop kah? Nah, oke. Karena ada yang nanya, Kak Fauzia Rahma. Jadi, akses Microsoft 365 gitu, kita itu punya nih, 3 perangkat desktop sama 3 perangkat mobile. Jadi, setiap akun dari UT itu kita bisa loginkan ke 3 perangkat kita. Jadi 3 laptop sama 3 HP, kayak gitu ya. Nah, karena tadi ada yang nanya, kita langsung coba untuk menginstalnya ya. Pertama yang bisa kalian lakukan itu masuk ke Office. Office. Nah, kalian bisa masuk ke sini ya. Terus nanti kalian bisa klik masuk sini. Kemudian di sini kita bisa masukkan email dari kampus kita. Kalau aku NIM-ku kan di 050900568. Nah, kayak gini. Terus kita login, ya toh? Nah, aksesnya itu sebenarnya ada 3 cara, dari HP, dari aplikasi desktop, sama web. Nah, kalau kita akses web ya langsung aja sini, kita pakai di sini, ya toh? Nah, kalau mau install itu kita bisa klik di sini, kita unduh di sini. Kalau unduh yang mobile ya di sini bawah sini ya. Kita klik di sini, terus kita klik install Office. Nah, ini kita akan mendapatkan namanya Office Setup. Nanti ketika kita jalankan,
itu akan otomatis kita menginstal, terus kita nunggu kan ya, nunggu, ya toh. Terus kita bisa masuk ke kalau sudah selesai, misalkan ini ya, ini kan udah selesai ya, katakanlah ya, udah selesai, ya toh, udah selesai. Biasanya kita itu disuruh untuk login. Nah, kalian kan udah install nih. Ini ada tombol sign in, terus kita masukkan emailnya. Misalkan email saya tadi 0505968@ekampus.ut.ac.id. Terus masukkan sandinya. In. Nah, disinilah yang paling penting. Jangan sampai salah. Nanti takutnya kalian ketika make laptop kalian harus login pakai emailnya kampus. Jadi misalnya ini kan ada perintah automatically sync in to all desktop apps and on this device. Nah, kalian jangan klik yes all apps ya. Pilihnya no, this app only. Karena nanti kalau kalian pilih yes all apps, nanti semua ketika kalian sync out atau matikan laptop, itu bisa jadi kalian harus loginnya, masuknya itu pakai akunnya UT. Nah, jadi diingat-ingat yang ini ya. Kita klik no. Nah, otomatis kita udah bisa pakai akses dari subscription dari e-kampus. Kayak gitu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau apa mungkin teman-teman? Oke, ini kan ya kalau ada kendala bisa lah itu ya. Oke, boleh. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau di HP kalian sama ya, tinggal unduh dari Play Store, nanti kalian bisa login dengan akun email UT. Kayak gitu. Mungkin aku bisa lanjut dulu ke materinya ya, Kak Kia. Kita pindah. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya itu kita yang bisa kita dapatkan dengan status kita sebagai mahasiswa di UT maupun di kampus lain, itu kita bisa mengikuti beberapa hal. Nah, dari yang aku kumpulkan, sebenarnya kan kita bisa apply tuh beasiswa, tapi kalau aku sih beasiswa itu mungkin pribadi ya, dan itu mungkin untuk kasus tertentu, misalnya kalian ahli tertentu atau dengan keadaan ekonomi tertentu. Nah, kalau yang aku bahas ini, kalian itu bisa apply dengan keadaan semua keadaan. Jadi misalnya kalian mau apapun keadaannya itu boleh join kayak gitu ya. Yang pertama itu yang dari pemerintah itu ada Kampus Merdeka. Nah, mungkin sekarang itu Kampus Merdeka kalau nggak salah namanya udah diganti atau kalau nggak salah Kampus Berdampak, mungkin Bu Siti nanti bisa dikonfirmasi apakah benar atau ini dua hal yang berbeda. Nah, di Kampus Merdeka ini dari setauku yang aku dulu pernah ikut itu ada beberapa hal atau ada 7 macam kegiatan yang bisa kita ambil. Nah, salah satunya yang aku ambil itu ada studi independen sama magang kalau nggak salah itu. Terus ada juga yang namanya PPK Ormawa. Nah, PPK Ormawa ini eh, kita itu bisa mengajukan proposal untuk kita itu didanai dalam kegiatan tertentu. Nah, kalian itu nanti bisa join untuk mendapatkan pendanaan berdasarkan proposal yang memang sama pihak PPK Ormawa disetujui kayak gitu. Nah, ada dua ini. Nah, nanti kalau mau dibahas lebih lanjut kita bahas, tapi nanti kita bahas di akhir setelah kita bahas terkait materi utama kita, yaitu terkait
mendapatkan benefit dari yang platform atau perusahaan ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya DTS Kominfo atau sekarang itu yang namanya kementeriannya ganti ya, namanya Komdigi. Kalau ini yang paling aku rekomendasikan karena ini sifatnya sama seperti course gitu dan ini gratis ya dan bisa diikuti semua jenjang apa namanya semester kalau nggak salah. Kalau nggak salah minimalnya itu kita pernah semester 2 kalau nggak salah. Digi Talent. Nah, mungkin kita bisa ambil yang ini, program magang ini, TSA atau PSGA. Misalnya kita ambil yang TSA ini. Yang paling cocok dengan kita itu biasanya di programnya Digital Learn itu terkait pemanfaatan dari cloud untuk training model ataupun machine learning. Kalau nggak salah itu kebanyakan itu ya nanti. Nah, biasanya di Digital Learn itu ada dibukanya itu sekitar Januari sama Juni kalau nggak salah Juni atau bulan 7 itu buka. Jadi mungkin teman-teman yang mau join silahkan join. Untuk kesempatannya itu bisa di-join ya. Jadi bisa ikut. Terus selanjutnya ada Garuda Ace 2.0. Nah, ini adalah program baru yang aku ketahui maksudnya, bukan program baru dari pemerintah, tapi program baru yang aku ketahui. Dan saya rasa ini cukup bagus karena dia itu program yang kita itu pelatihan riset internasional dengan ilmu teknik komputer, informasi, dan data elektro, telekomunikasi, dan bidang lainnya yang terkait. Nah, dari yang kita itu bisa masuk yang dua ini, informasi dan data. Kalau dari yang aku baca dari briefingnya, itu kita itu mengajukan penelitian kalau nggak salah itu. Nanti mungkin kalau Bu Siti tahu terkait informasi ini mungkin bisa kami diberitahu apakah ini programnya bisa diikuti S1. Kalau nggak salah ini bisa sih kalau yang aku lihat kemarin. Nah ini. Nah ya, satu. Ini. Nah ini bisa ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita menuju yang utama, yaitu adalah nih. Yaitu adalah program atau benefit yang kita bisa dapatkan dari platform atau perusahaan. Nah, di sini perusahaan itu biasanya itu menawarkan manfaat untuk mahasiswa. Nah, dari manfaat-manfaat ini itu yang aku tulis di sini itu paling banyak atau paling sering didapatkan oleh mahasiswa ataupun yang bisa didapatkan atau relevan dengan mahasiswa statistika. Nah, aku himpun jadi 3 ini, aplikasi statistika, platform full service, sama sertifikasi atau course pembelajaran. Nah, ada 3 ini ya. Di 3 ini, kenapa sih perusahaan itu ngasih kita gratis seperti ini ataupun diskon ataupun apapun itu? Karena mereka itu tahu, misalnya kalau misalnya dia itu buat produk, kalau memang nggak ada yang make atau nggak ada yang ahli, siapa yang mau make? Nah, makanya kita beri akses full sebagai mahasiswa untuk mempelajari hal ini, kayak gitu ya. Nah, ada sekitar 10 kalau nggak salah yang sudah aku himpun untuk bisa kalian ikuti. Nah, sebelum kita bahas satu persatu ataupun nanti mungkin tidak akan saya bahas full untuk semua ini karena kan 10 itu terlalu banyak ya. Mungkin kalian bisa baca di website kami di Himpunan Mahasiswa. Nanti kalian bisa baca dan ikuti tutorialnya dan sambil lihat-lihat website kami itu isinya tentang apa. Oke. Nah, nanti sebelum saya menjelaskan dari semua ini, saya akan membuat polling untuk dari program mana yang kalian
ingin minta ataupun ingin pilih untuk dijelaskan hari ini. Oke, mungkin saya nanti akan pilih 3 teratas ya nanti. Ya. Nah, sebelum itu, sebelum kita memilih 3 yang teratas, aku mau sharing dulu. Nah, jadi kami dari Himpunan Mahasiswa Pengurus Himastat 2024-2025 launching website yang namanya Himastat UT Docs, mana ini nanti harapannya kami jadi suatu platform untuk menghimpun informasi yang dari kampus ataupun dari kegiatan apapun itu yang berhubungan dengan UT ataupun sekedar kita menyimpan kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan selama ini. Nah, aku mau buka dulu ya, mungkin teman-teman mau lihat website kami. Nah, websitenya itu seperti ini. Nah, di sini itu ada beberapa hal yang bisa kalian kunjungi. Di kali ini kan tadi kan di judul kita, di poster itu kan kita mau membahas beberapa produk yang bisa kita apply untuk kita jadikan apa ya, suatu intinya kita bisa apply nanti kita ambil benefitnya. Nah, itu saya himpun di menu ini, Go to Tutorial. Nah, di sini kalian bisa ikutin nanti kalau misalnya nanti ketinggalan. Nah, di sini tadi seperti yang tadi aktivasi atau penggunaan email Office 365 dengan email kampus ya. Nah, kalian bisa unduh terus nanti jalankan dan pasang di laptop masing-masing. Oke. Jadi nanti kalau teman-teman ketinggalan bisa buka akses di sini ya. Seperti itu. Mungkin nanti ke depannya kami juga membuka istilahnya itu kontributor kalaupun teman-teman mau ikut mengisinya karena ini sebenarnya website terbuka dan kalian bisa mengisi bersama karena ini saya simpan di GitHub dan itu kalian bisa nambahkan sendiri informasinya. Tapi kalau mau dipublish itu ya harus konfirmasi dari himpunan dulu karena yang megang tombol publish-nya itu kami, gitu ya. Seperti itu. Jadi gitu aja singkat untuk kami terkait Himastat Docs di mana dokumentasi kegiatan Himpunan Mahasiswa Statistika UT. Kayak gitu. Oke, kita lanjut kembali ke ini. Platform yang ingin kita pelajari. Mungkin aku mau minta kalian itu mengisi Slido lagi ya. Kita coba lihat di komen videonya. Coba kalian bisa ngisi, pilih mau belajar tentang apa, bisa kalian pilih lebih dari satu. Nanti dari pilihan kalian, aku mau coba menjelaskan dari semua itu lebih detail. Nanti sisanya akan aku bahas singkat-singkat saja. Oke, aku tunggu 5, 5 menit ya, 5 menit lah. Oke, coba buka di komen ya, teman-teman. Oke, IGM. Terus lagi, mungkin.
teman-teman? Oke, Notion. Nanti kita bahas 3 atau 4 ya, yang lebih dalam terkait bagaimana cara apply-nya. Kak Mukti, mungkin bisa dikirim lagi link Slido-nya. Eh, langsung di komen aja, itu ada tombol untuk open ke Slido-nya. Bisa diklik Oh, open, langsung masukkan polling-nya. Ya. Jadi nggak usah keluar di Mungkin Mas Muti yang terlambat masuk ke Zoom tadi, jadi link Slido-nya tidak muncul di kolom komentarnya Mas Oh, Muti. bentar ya, bentar ya. Bentar, coba ya. Wait. Oke, if terus kita buka lagi launch. Ada, muncul. Nggak muncul. Nggak, aku copy aja lah linknya. Itu bisa ya loh. Di itu muncul videonya. ada ya. Mungkin teman-teman partisipan bisa konfir ya di room chat-nya ada nggak nih link Slido-nya? Yang langsung klik. Oke, finansial aid. Aku tunggu sampai jam 7.58 ya. Oke, kita pilih 4. Harusnya bisa. Kemarin bisa kok pas Kak Andi Rosilala. Oke, jadi berdasarkan polling itu ada 5 yang ngevote, 2 di DM, terus di Notion, Hub sama Coursera Financial Aid. Nah, nanti kita bahas 4 ini lebih lanjut ya. Yang lain kita review singkat aja. Apa saja yang bisa kita dapatkan dari program-program yang lainnya itu. Oke, aku tutup dulu pollingnya. Kita kembali ke programnya. Oke, kita share screen dulu. Kita share. Nah, tadi kan pilihannya ada 3 ya. Ada 4. DM, Notion, kemudian GitHub, sama Financial Aid. Terlihat ya, Zoom-ku. Terlihat Oke. aman. Nah, sekarang aku mau bahas dulu tentang aplikasi statistika. Nah, biasanya kan kita itu kalau mau pakai aplikasi tertentu, itu kan biasanya
kasih. Wah, yang paling banyak kita gunakan itu kan biasanya SPSS, R, sama Python. Nah, ada loh aplikasi lain itu namanya SAS Studio. Nah, SAS Studio ini salah satu platform di mana kita itu bisa gunakan sebagai alat analisis. Itu sama atau mirip dengan SPSS dan itu kita bisa akses gratis tapi via browser. Jadi tidak ada aplikasinya. Kayak gitu ya. Nah, itu mirip banget dengan SPSS, cuman bedanya itu mungkin fokusnya mungkin ya, kalau nggak salah, kalau yang sepengetahuanku. Nah, seperti itu, dan ini aksesnya full gratis, kita tinggal masuk dengan SAS on demand for student akademik, mana kita itu bisa dapat ini 5 GB personal storage, terus kita bisa akses free SAS Studio. Ya. Kalau kita pakai yang akunnya dosen, dengan mungkin ada tambahan, maksudnya kita itu bisa masukkan misalkan kalau nggak salah itu biasanya surat keputusan dosen gitu kalau nggak salah biasanya. Nah, kita itu bisa pakai yang namanya ini ya, SAS Studio itu alternatif SPSS. Nah, tadi kan teman-teman banyak ya yang mau pakai SPSS ya. Tapi sayangnya kalau kita coba dulu kita buka di Start UT. Google SPSS or itu biasa kalau di kampus kita dari sepengetahuanku itu kita belum langganan SPSS. Jadi biasanya itu kita bisa ngajukan sih, maksudnya ngajukan diskon aja. Jadi nggak ada yang namanya gratis dan itu di SPSS itu bayar sifatnya. Kalaupun memang kampus berkenan untuk langganan bersama itu kayaknya bisa, cuman aku nggak tahu prosesnya gimana. Nggak apply sebenarnya. Cuman dari yang aku ambil di tutorial di sini kita itu bisa ambil yang namanya potongan 30% kalau di SPSS. Sayangnya seperti itu ya. Nah, kemarin itu ada yang nge-share, cuman itu di grup kita itu kita bisa ambil lisensi dari luar, cuman karena mungkin kalau nggak salah sampai tahun 2025 dan 6 kalau nggak salah dan habis itu dapat juga pakai, cuman nggak bisa ya seperti itu. Nah, kita bisa juga menggunakan cara membuat email yang banyak terus pakai 30 hari berubah akun kayak gitu. Atau kalian bisa ambil versi bajakan tapi dengan resiko mana kita melanggar hak cipta dan kena sanksi perdata ataupun yang lainnya. Mungkin which is kalau kita pakai mau untuk pendidikan pun ya antara legal gak legal sih sebenarnya. Tapi kalau memang terpaksa dan kalian butuh, aku udah sediakan sih linknya. Cuma nanti kalau memang kepepet pakai ya boleh atau enggak ya terserah hati kalian lah ya kayak gitu. Nah, ini tutorialnya aku nggak mau menjelaskan lebih lanjut karena sebenarnya sama karena ini maksudnya istilahnya ilegal jadi mungkin kalian bisa baca sendiri aja tinggal klik aja nanti yang install sih nggak ada cara khusus yang lain-lain untuk nge-cracknya kalau di SPSS itu. Nah, kita lanjut di selanjutnya Notion Plus. Nah, mungkin untuk kita ataupun teman-teman itu ataupun yang belum tahu, Notion itu aplikasi apa sih? Kalau bagi kita sebagai mahasiswa, Notion itu kita bisa definisikan seperti ini. Aplikasi untuk menunjang produktivitas kita, di mana kita itu bisa melakukan pencatatan
untuk produktivitas kita. Misalnya kita mau membuat dokumentasi. Apa sih dokumentasi? Ya kayak website kita ini website dokumentasi. Nah, sebenarnya Notion itu pun bisa sih di-online kan kalau nggak salah. Ada caranya untuk online kan apa template-nya kalau nggak salah. Nah, kalau kita mau pakai yang ini tadi apa? Notion plus Plan. Apa sih keuntungannya? Coba kita lihat ya. Ini kita bisa akses yang namanya template. Nah, ada yang namanya student planner template. Misalnya kita bisa mau atur jadwal kita. Kan kita kan eh, kuliahnya online ya. Terus kita misalnya mau kerjakan sesuatu kan ya butuh reminder. Nah, kita itu bisa pasang reminder kita itu di Notion ini. Kita bisa mengatur habit tracker kayak gitu. Nah, ini ada template-nya yang bisa kita pakai gratis. Kalau kita pakai versi free, kalau nggak salah itu kita harus cari template-template di luar dan Notion itu kalau kita pakai yang versi student kita itu dikasih kayak ini langsung bisa kita pakai. Terus kita bisa pakai yang namanya Notion AI. Sebenarnya ini mirip sama AI-nya di chat kita, di Meta, di HP kita. Di HP kan kita punya yang namanya Meta, di WhatsApp itu kan ya ada. Nah, cuman kalau kita pakai yang punya Notion, itu kita bisa tanya-tanya terkait jadwal kita ataupun apapun yang sudah kita tulis di Notion kita. Jadi misalnya kalian kayak misalnya nanya, kemarin aku tuh udah menyelesaikan apa sih? Nah, itu kalian bisa tanya di situ pakai Notion AI ini, kayak gitu. Nah, itu kita bisa integrasikan ke kalender-kalender yang lain. Terus bagaimana cara apply-nya? Ini cara apply-nya kita bisa masuk ke sini. Link-nya itu buka di tutorial ya. Kalian bisa buka di tutorial, terus masuk ke bagian. Nah, di sini yang paling penting pertama, kalian itu harus punya email. Tadi kan ya, seperti yang aku bilang, pertama kita harus punya email. Terus klik ini, nanti kita pergi ke sini kan. Terus kita klik tombol Get Started, Get Notion. Terus kita minta untuk apa? Login. Kita login. Kok Apple? Kita login dengan email kampus kita. Nih. Nah, kalian kan udah login kan ya? Gimana caranya untuk kita apply? Ini kalian itu bisa nge-apply-nya itu dengan cara klik di sini di bagian setting, terus masuk ke general, reference. Nah, ini ke billing ini. Nanti di billing kita masuk ke plan, klik di sini. Nanti kalian bisa masukkan emailnya dan dapatkan konfirmasi dari email untuk klik. Misalnya kayak gini ya, Outlook. Bentar, tak tunjukkan gimana bentuk konfirmasinya. Mungkin dari sini teman-teman kalau mau nanya silahkan tanya ya sekalian, nggak apa-apa terkait si Notion ini. Ya ini aku. Nah, nih
Nah, di sini ada konfirmasi untuk kita apply no. Klik. Nah, di sini kita masukkan emailnya, masuk, terus kita submit kayak gitu. Ketika kita udah ngeklik di sini tadi. Oke, mungkin sampai sini aja terkait Notion. Mungkin kalau mau tanya silahkan masukkan di komen ya, boleh. Oke. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu financial aid di Coursera. Nah, ini yang paling penting dan kita apply. Kita bisa dapat yang namanya itu sertifikat completion. Aku coba login dulu ya ke Coursera aku. Aku sebenarnya udah apply beberapa kali dan alhamdulillah disetujui. Nah, kalau ini sebenarnya cara apply-nya itu nggak butuh email, cuman kita itu harus buat statement yang masuk akal. Istilahnya itu kenapa sih mereka harus ngasih kita financial aid atau keringanan? Itu yang nanti kita perlu tekankan. Nah, aku udah beberapa kali untuk meminta financial aid. Misalnya ini beberapa program yang udah aku mintain financial aid. Terus bagaimana sih caranya untuk kita meng-apply-nya? Kita buka website kita dulu yang tadi Himastart UT Docs. Terus kita masuk ke tutorial yang financial aid. Pertama pastikan kalian itu punya istilahnya itu akun ya, akun dulu. Terus pilihan untuk course mana yang ingin kalian tuju. Misalnya kalau di tutorial kita ini aku mau pakai Data Analytics Professional Certificate misalnya. Itu udah sih, selesai sih. Mana aku mau nyoba lagi ya, apply lagi ya. Ya, kita misalkan nih. Cara apply-nya, pastikan kita itu pilih dulu. Misalnya kita pilih Data Analytics Professional Certificate. Misalnya kita ingin mempelajari tentang data analitik cuman punya Google. Misalnya. Kita itu cari tahu dulu tuh apa saja sih yang mau dipelajari di sini course-nya misalnya. Ini ada apa? Ringkasannya ya, apa saja yang mau dibahas. Nah, kita bisa apply-nya itu caranya di terus kita turun ke bawah sampai bagian ini frequent asked question. Ini kita itu bisa yang namanya financial aid available. Jadi pastikan dulu yang kita pilih itu yaitu memang benar-benar ngasih financial aid. Ini ya. Ada ya bilang tulisannya financial aid. Kalian bisa. Terus kita klik learn more. Di dalam satu course ataupun satu series itu biasanya ada 8 course. Misalnya Professional Certificate ini ada 8 ya. Kita bisa urutkan mintanya itu dari course 1 sampai yang terakhir. Cuma dalam satu waktu kita itu hanya boleh apply itu 10. Jadi misalnya kita apply 10, kalau salah satunya selesai, sudah selesai nge-apply, kita boleh nge-apply lagi. Nah, misalnya aku mau nge-apply yang ini ya, satu course ini. Terus kita next. Nah, ini kita itu diminta untuk ngisi yang namanya alasan untuk kenapa Coursera itu harus ngasih kita keringanan.
Nah, dan berapa keringanan yang mau kita minta. Kalian itu harus cari buat alasan. Biasanya kalau aku itu alasannya itu bisa buatnya itu statementnya itu pakai AI. Nah, aku pakai AI biasanya itu pakai ChatGPT. Boleh. Jadi kita itu manfaatkan AI itu boleh ya, jangan tertutup dengan AI karena ini suatu perkembangan. Jadi kalian harus kembang bersama AI itu sendiri. Oke? Misalnya kalian mau buat ini. Nah, karena aku udah buat statementnya di webku, statementnya. Nah, aku bisa pakai aja ya, nggak usah pakai yang punya dari AI. Nah, nanti kalian tuh harus ini, bagaimana kursus untuk Anda dan tujuan. Kalian harus jawab dengan jujur dan rencanakan motivasinya itu untuk apa kalau mau nge-apply itu. Terus kita bisa apply masuk di sini. Karena ini aku anggap bener lah ya. Kita next. Nah, terus, berapa ekspektasi yang kita minta untuk kita gratiskan? Misalnya kita milih 0, boleh milih 0 itu. Jadi nggak bayar sama sekali itu boleh. Jadi kalian itu boleh minta gratis tis itu boleh. Nah, kalian 0. Oke, kita masukkan alasannya. Misalnya alasannya seperti ini. Terus kita next. Terus kita copy ini. Kita klik review. Nanti kita bisa masuk di detailnya. Misalnya kalau kita udah apply ya di financial aid, kita lihat si application. Misalnya aku buat statementnya seperti ini. Nanti kita bisa dapat yang namanya gratis yang kita bayar. Kalau kemarin itu aku nyoba lagi itu dapatnya kita harus bayar 80.000. Dari harusnya itu bayar 700.000 untuk satu course-nya. Nah, misalnya kalau kita udah selesai dapat itu nanti bakal muncul di profil kita bisa pelajari. Nah, ya, accomplishment. Nah, ya ini. Nah, kalian nanti yang kalian apply akan muncul di sini dan kalian bisa belajar langsung. Misalnya ini ya. Nah, aku yang ini. Learning. Nah, inilah. Ya. Nah, misalnya ini. Kalian bisa langsung belajar setelah kalian apply. Nah, seperti itu. Ya, belajarnya nggak seperti biasa lah. Tadi kita udah menjelaskan IPM, financial aid dari Coursera, dan GitHub. Sekarang kita bahas GitHub Education. Nah, GitHub Education ini yang platform yang paling full service menurutku. Ya. Yang paling full service karena dia itu menawarkan banyak hal. Di sini kita bisa lihat benefit yang dikasih sama si GitHub itu ada ini. Nah, ini yang paling banyak. Dan GitHub ini sebenarnya website yang biasanya itu dipakai sama anak IT. Cuman kalau kita apply ini, kita itu bisa mendapatkan benefit-benefit yang lainnya.
dari produk-produk yang bekerja sama dengan si GitHub. Misalnya nih, kita bisa kalau di fokusnya di statistika, kita itu bisa nge-apply untuk data camp. Nah, data camp. Data camp ini adalah website yang biasanya kita pakai untuk mencari data, dan kita itu bisa mendapatkan kalau nggak salah itu 1 tahun akses setelah kita apply di data camp. Nah, nanti kita bisa pakai ini, terus sama kita bisa manfaatkan yang namanya Microsoft Azure. Tuh, nah, kita juga berkolaborasi sama ini ya, Notion tadi ya. Kalau kita apply GitHub, kita otomatis udah bisa nge-apply Notion tanpa konfirmasi kayak gitu. Seperti itu. Terus apalagi sih yang bisa kita dapatkan dari GitHub Education? Yang pasti akses untuk mendapatkan yang konstan untuk selama kita sebagai mahasiswa. Ada sekitar berapa ini? 15 kalau nggak salah, 15 benefit. Nah, salah satunya yang kugunakan untuk membangun website ini, aku belajar terkait bahasa Markdown ini. Dan AI prompting, karena semua isi dari web ini itu aku tulis dengan bantuan AI. Kayak gitu ya. Terus bagaimana sih cara apply-nya? Sama. Kalian yang dibutuhkan itu adalah email kampus. Nah, email kampus, terus kalian harus buat akun dulu. Setelah buat akun, kalian masukkan email dari kampus itu pastikan udah masuk ya. Terus kita klik sign up. Ini tadi kan ada sign up ya, klik sign up ini. Terus kalian lanjut untuk apply. Nah, di sini itu kita diminta untuk masukkan universitas kita. Kita pilih UT ini ya, Open University ya, kalau punya kita itu. Terus kita klik continue. Nah, di sini kita diminta untuk melampirkan dokumen terkait. Nah, seperti yang aku bilang tadi, yang paling penting itu ada 2, email sama yang namanya ID atau KTM. Itu kalian diminta upload. Jadi diupload, setelah diupload, kalian masuk di bagian sini. Nah, aku beberapa kali apply itu ada kesalahan. Salah satu kesalahannya itu adalah nama di KTM-ku dengan namaku yang asli itu beda. Jadi di KTM-ku itu namanya Firmansyah Mukti J, BIJ aja gitu. Dan itu nggak boleh dan harus lengkap. Jadi kalian harus masukkan namanya lengkap. Nah, kemarin itu caraku untuk agar bisa fontnya itu di-apply ya, itu kita bisa edit. Kemarin aku edit agar ya kemarin. Nah, ini KTM-ku aku edit. Nah, yang dulunya itu WIJA kan kurang YA. Nah, itu nggak boleh itu, nggak sama. Harus disamakan, aku edit, terus aku pakai yang ini, aku foto. Dan akhirnya bisa. Jadi, seperti itu. Terus, tadi aku janjinya kan 4 ya yang aku jelaskan ya. Yang BM, Notion, GitHub Education, sama Financial Aid punya Coursera.
Yang lainnya ini, misalnya punya AWS, Alibaba, dan Google, itu kita bisa minta akses untuk platformnya itu sama setahun. Pokoknya itu gratisnya setahun ya, setahun semua. Eh, yang ngasih sertifikasi ataupun sertifikasi komplesi itu ada 3 ini, AWS, Alibaba, sama Google Cloud. Nah itu dia itu ngasih sertifikasi gratis sama Coursera ini. Kalau coding ini ngasih, cuman kalau kita menyelesaikan tahap-tahap tertentu. Cuman kebanyakan itu yang dikasih itu untuk programnya itu terkait machine learning. Kalau di kita itu, terkait pembelajaran machine learning yang berhubungan sama statistikanya. Kayak gitu aja sih. Nah, terus mungkin eh, itu aja dari saya. Oh, 8. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Materinya sampai sini aja. Terima kasih dari saya. Kemudian nanti saya kembalikan lagi ke Kak Zakia sebagai moderator untuk memandu tanya jawab ya. Belum nantinya kita akhiri meet kali ini. Oke. Baik, Kamukti. Terima kasih banyak sebelumnya untuk materi yang ini insightful banget nih kayaknya. Sebelumnya suaranya jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Oke, sip. Mungkin eh aku bantu mengulas sedikit ya dari awal sampai akhir tadi. Yang pertama, jadi kita sebagai mahasiswa ini ya di luar dari sebenarnya kan keuntungan menjadi mahasiswa itu banyak ya dari mulai privilege, kemudian relasi dan sebagainya ya di luar kegiatan perkuliahan gitu, termasuk juga untuk mengakses hal-hal yang bisa menjadi pengembangan diri gitu untuk kita. Nah, ada bisa dari berhubung kita kuliah di universitas terbuka, jadi juga menjadi benefit ya. Benefitnya bisa dari kampus, bisa dari pemerintahan, bisa juga dari platform-platform penyedia, ataupun misalnya perusahaan seperti itu. Nah, kalau misalnya dari kampus itu kan benefitnya tadi ada akses ke Microsoft 365 yang tadi tutorialnya udah dikasih ya sama Kak Mukti. Semoga nanti teman-teman yang mungkin sejauh ini belum, aku sih belum pernah ya, nanti akan aku praktekkan setelah ini. Terus OneDrive perpustakaan. Selanjutnya untuk yang dari pemerintahan ada beberapa program, tapi mungkin kalau yang dari pemerintahan itu kita nunggu ini ya, menunggu informasi resmi gitu kapan dia akan segera dibuka. Nanti mungkin teman-teman Himasat juga akan memberikan informasi kan di Himasat tuh teman-teman kalau misalnya buka Instagram itu kita punya program namanya Link ya, lintasan inspirasional dan kegiatan yang biasanya kita akan memberikan informasi-informasi terkait kegiatan apa saja yang sedang berjalan yang bisa diikuti oleh mahasiswa kayak gitu. Jadi stay tune aja. Kemudian untuk yang dari platform itu tadi dari contohin beberapa ya, ada SAS Studio, kemudian ada IBM SPSS, ada Notion Plus, kemudian ada Financial Aid dari Coursera. Ini kayaknya aku yang menjadi apa ya, sangat menarik gitu. Itu sejujurnya sangat menarik sih Kak. Kemudian GitHub dan lain-lainnya. Jadi teman-teman di sini mungkin intinya di sini adalah banyak banget peluang untuk kita bisa mengembangkan diri dari adanya kegiatan pada malam hari ini. Setidaknya teman-teman punya gambaran untuk plan ke depannya yang sesuai dengan ketertarikan teman-teman di kehidupan sehari-hari gitu. Mau mengembangkan di bidang apa seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau sekedar sharing-sharing pengalaman terkait course atau yang lain sebagainya? Silakan. Kita santai-santai aja lah ya. Betul, santai-santai aja. Kita sharing aja ya. Karena ya sama, aku ya sama sih. Belajar dari pengalaman aja. Karena pernah pakai gitu. Iya, betul-betul. Ya, siapa nih? Kita sambil kenalan deh, karena kayak kita nggak terlalu banyak nih ya. Aku mungkin izin mention nih satu-satu. Ada Kak Fauzia. Halo Kak Fauzia. Kak Hafid, Halo Kak Kak, Isya. Halo Kak Fauzia. Kak Fauzia dari UPBJJ mana nih? aku dari Malang. Oh, Oh, Malang. sama kayak Sama. aku Ya, pilih. tapi dari ini Pokjan Nganjuk.
Nganjuk. Ya, Kira-kira apa nih yang Kak Fauzia dapatkan pada malam hari ini? Boleh di-share nih. ya tentunya ini banyak informasi baru yang aku juga baru tahu ya Kak ya. Iya, betul betul informasi baru yang setidaknya bisa menggugah semangat kita gitu ya untuk explore lagi gitu ke depannya. Kira-kira Kak Fauzia nih dari beberapa yang tadi disebutkan, kira-kira yang paling tertarik nih apa nih? Sorry guys. Apa ya Kak? Aku kan baru ini ya semester 1. Kayaknya aku tertarik nyoba yang Notion Plus, yang Oh iya, ringan-ringan dulu. Betul, betul. Bisa dipakai sih untuk menjadwalkan kapan kita mengerjakan. Bagus itu. Ada di HP loh ya itu. Itu bisa dimanfaatkan nggak hanya di laptop ya. Ya ada. berarti itu ada aplikasinya ya Kak? Ada di HP. Sama kayak to-do list itu loh. Sama kayak apa? Kalau di HP di bawaan kan itu ada namanya note atau catatan. Nah, itu sama. Nah, cuman lebih advance gitu. Nah, mungkin aku punya pertanyaan Notion Plus itu dia offline atau online tuh Kak? Eh ini konsepnya itu misalnya kita mencatat secara misalnya kan ya dalam keadaan saat ini kita itu nggak punya paketan, kita itu tetap bisa apa, mengisi task kita atau Notion kita. Cuman nanti kalau mau sinkron ke online atau perangkat kita yang lain, itu kita harus update. Maksud harus connect internet maksudnya. Connect internet. Itu aja sih. Sama kayak Notes sebenarnya. Mm-mm, paham, paham. Oke, kita coba lanjut lagi ke siapa nih? Ke Kak Hafid. Halo Kak Hafid. Sekiranya berkenan on mic dan kenalan. Atau Kak Naufal Irfan nih. Kak Fauzia, makasih ya. Sepertinya udah pada paham nih ya Kak. Udah cukup nih mungkin materinya. Mungkin Oke. bisa kita akhiri sampai sini aja ya. Kalau gitu sesi kita pada malam Izin ini. Kak, Ya, Oke. Silakan Kak. maaf ya Kak, tak potong sebentar. ya. Aku mau tanyakan, aku ini baru semester 1. Terus aku tuh lihat-lihat eh, ada beberapa mahasiswa jurusan statistika tuh ternyata banyak yang eh, punya skill coding gitu loh Kak. Nah, itu menurut Kakak, itu seberapa penting sih mahasiswa dari jurusan statistika buat punya kemampuan coding gitu. Eh, langsung ku jawab saja ya Kak Zakia. Iya, silakan Kak. Oke. Sebenarnya kalau kita sebagai mahasiswa statistika, dari mata kuliah yang aku lihat dari semester 1 sampai semester 8, itu sebenarnya banyak sih mata kuliah-mata kuliah itu yang mengharuskan kita itu menghitung secara berulang. Dalam artian itu sebenarnya rumusnya itu sama dan kita itu diminta untuk mengulangi rumus-rumus tersebut secara berulang. Nah, eh, maka dari itu menurutku skill coding itu perlu. Yang paling utama coding di eh, program yang namanya bahasa R atau Python. Nah, dua bahasa inilah yang biasanya kita pakai di statistika. Yes. Kalau biasanya itu kalau kita punya data yang jadi, biasanya langsung diolahnya itu di SPSS. Cuman kalau kita mau transformasi data dulu, biasanya kita pakai bahasa R sama bahasa Python.
Yang paling mudah saat ini atau yang lebih relevan itu menurutku Kak Fauzia belajarnya itu bahasa R karena itu memang diperuntukkan untuk statistika kayak gitu ya. Oke, Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Iya, betul, 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 betul. Dan kalau misalnya itu Kak Fauzi itu nanti kita dapat mata kuliah komputer 1, komputer 2 untuk belajar bahasa R-nya. Jadi kalau ke semester 1 mungkin belum dapat ya, semester 2, semester 3 kalau nggak salah. Jadi nggak usah khawatir. Betul, semester 2 komputer 1. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin nggak apa-apa, di luar konteks ini juga nggak apa-apa, Mm-mm. terkait yang lain juga boleh. Karena sebenarnya live session ini kan intinya kan kita sharing, cuman eh, ada materi yang disampaikan lah gitu. Mungkin Kak Hafid mau bertanya apa? Kalau tidak mungkin gimana Kak Zakia? Oke, mungkin kita tunggu 2 menit dulu ya. Untuk Kak Hafid, apakah ada yang mau ditanya? Atau Kak Fauzia, kalau seandainya ada yang mau ditanya, boleh. Seputar kegiatan di UT dan segala hal yang mungkin mau ditanyakan, dipersilakan ya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita cukupkan aja sampai di sini. Mungkin sambil nunggu ada yang nanya, kita sesi foto bersama dulu. Ayo guys, silakan di open kameranya. Oke, ke laptop. Oke, oke. Mungkin kita hitungin ya. Kak Hafid. Halo, wah. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Oke lagi. 1, 2, 3. Oke, udah ya Kang Uti ya? Oke, udah. Oke, kalau gitu aku kembalikan ke Kak Susi untuk menutup sesi kita malam hari ini. Terima kasih Kang Oke, Uti sebelumnya. Sama-sama. oke, baik. Terima kasih kepada Kak Jakia yang sudah memandu acara sesi diskusi kita malam ini. Terima kasih juga kepada narasumber kami, narasumber kita yang paling kece, Mas Mukti, sekaligus juga Mas Tot kita. Terima kasih banyak, udah sangat membantu. Nah, yang bisa saya ambil juga ya, karena kita ini meskipun kita online, ternyata banyak akses yang bisa kita dapatkan. Mungkin kalau mahasiswa lain itu mengetahui kalau anak UT itu apa sih yang mereka dapatkan, mereka kan hanya online saja. Namun kita sebagai mahasiswa harus ada gambaran, harus ada sesuatu yang bisa kita buktikan kepada mereka bahwa kalau kita online berarti yang kita jual, bukan jual ya, ibaratnya yang kita miliki itu ya memang akses secara online seperti untuk akun e-kampus tadi. Bahkan kalau saya sendiri akun e-kampus saya sudah pernah login juga, namun untuk penggunaannya masih jarang juga. Nah, ternyata itu banyak aksesnya banyak kita yang gunakan. Kita saja yang masih apa namanya eh, kurang aktif menggunakan akun e-kampus itu tadi.
Padahal sebenarnya manfaatnya sangat banyak. Nah, untuk sesi malam ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Tadi saya lihat dari awal kita mulai Zoom itu sekitar 17 peserta. Namun mungkin karena besok hari Senin ya, kita tahu hari Senin itu hari semua orang akan berjuang Absen. untuk kerja. Ya mungkin mereka ya untuk istirahat juga. Mungkin ini juga sebagai apa namanya ke depan kita juga tim Hima ya, karena kebetulan juga yang join Zoom ini kita semua tim Hima di sini. Ke depannya kita untuk melaksanakan Zoom, saya lihat dari situasi ini mungkin entah di malam Minggu, kalau di malam Senin saya lihat kebanyakan kesibuk karena mau istirahat. Gitu. Namun kalau untuk acara malam ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang sudah bergabung. Ini disiarkan juga di apa ya, di YouTube. Ya, aku live-kan juga ini tadi YouTube. Aku live-kan langsung. Terima kasih. Baik, mungkin sampai situ dulu untuk pertemuan kita malam ini. Semoga istirahatnya nanti, silahkan istirahat dan melanjutkan pekerjaannya juga besok dengan semangat dan dengan senyuman. Pekerjaannya dilanjutkan dan tutonnya juga dikerjakan. Sukses untuk kita, untuk UASnya juga. Kurang lebih 1 bulan lagi kita akan UAS. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Malam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semua.